Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Virginia Astiani. NIM saya 190611643286. Saya dari belajar pembelajaran offering F3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, di sini pertama-tama saya akan bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan belajar dan pembelajaran? Selama ini, kita sudah sering melakukan suatu kegiatan, baik itu maupun kegiatan belajar dan pembelajaran. Tapi, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan belajar dan pembelajaran? Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan belajar? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar merupakan suatu usaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, kepandaian, serta berlatih merubah suatu tingkah laku seseorang. Nah, jadi kesimpulannya, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku untuk potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek yang diperkuat. Nah, kita melakukan suatu kegiatan belajar. Di dalam belajar, terdapat ada yang namanya interaksi. Interaksi tersebut akan menghasilkan suatu stimulus ataupun suatu respon dari seseorang. Nah, dalam melakukan suatu kegiatan belajar, di dalamnya terdapat suatu proses, di mana setiap proses dari setiap anak itu berbeda-beda. Makanya harus ada atau perlu adanya performance, yaitu penguatan kembali stimulus dan respon yang diperoleh oleh seorang anak yang melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya ada 3 tahap belajar. Yang pertama yaitu tahap informasi, yang kedua yaitu tahap transformasi, dan yang ketiga tahap evaluasi. Nah, setelah kita melakukan suatu proses pembelajaran, pasti kita memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari suatu belajar tersebut? Saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan belajar. Tujuan belajar yaitu dari 1. Ranah segi kognitif, berkenaan dengan hasil pelajaran intelektual yang terdiri dari 6 aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua yaitu dari ranah efektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan jawaban, penilaian, organisasi, intelektual. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak meliputi 6 aspek, yaitu aspek gerakan refleksi, keterampilan gerak dasar kemampuan, percepatan, ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresi. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang teori-teori yang ada di dalam belajar. Selanjutnya yaitu teori-teori konstruktivisme. Dalam teori tersebut memiliki arti yang sangat luas atau konteks yang sangat luas, karena teori tersebut tidak hanya berada pada antara guru dan murid, tetapi antara anak dan keluarga. Teori ini mengajarkan tentang suatu kemandirian anak, di mana anak diajarkan untuk memiliki pengetahuan secara mandiri atau individu. Peranan aktif juga kritis sangat dibutuhkan pada teori belajar ini. Proses inilah yang dapat merangsang kecerdasan masing-masing seorang anak atau seorang murid. Selanjutnya yaitu teori belajar kognitivisme. Dalam teori ini, anak-anak dianjurkan untuk mencoba hal-hal baru, untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman yang dulu sudah didapatkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu teori humanistik. Teori belajar humanistik bisa diartikan sebagai proses memanusiakan manusia, di mana seseorang bisa menggali dan mengaktualisasikan
potensi diri sendiri agar dapat diterapkan kepada lingkungan. Proses teori belajar inilah yang memiliki keberkatan pada kebebasan setiap anak. Selanjutnya yaitu teori behavioristik. Teori belajar behavioristik yaitu suatu perubahan perilaku yang dapat mempengaruhi setiap individu atau murid itu sendiri. Tidak hanya cara berpikir dan suatu kecerdasan, namun sejalan dengan mental yang terbentuk menggunakan teori belajar behavioristik, para pengajar seperti guru harus dituntut bisa memupuk dan menemukan keberanian dari siswa itu. Yang kelima yaitu teori sosial. Dalam teori ini, konsep pada komponen kognitif dan pikiran dari setiap individu atau masing-masing siswa diharapkan belajar dengan cara melihat atau mengamati sesuatu secara langsung agar lebih mudah, tidak hanya sekedar lewat tulisan, sehingga disebut dengan teori sosial. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Oke, saya akan menjelaskan apa sih hakikat tentang pembelajaran. Nah, hakikat pembelajaran tidak lepas dari suatu belajar, karena belajar dan pembelajaran merupakan suatu hal yang berhubungan atau adanya keterkaitan. Kenapa demikian? Karena hasil dari belajar merupakan model dalam proses suatu pembelajaran yang selanjutnya. Jadi, pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar yang merupakan satu proses interaksi antara peserta didik dan guru atau seseorang yang memberikan ilmu. Apa itu ciri-ciri pembelajaran? Ada yang tahu? Baik, saya akan menyebutkan tentang ciri-ciri pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran yaitu pembelajaran dilakukan secara sadar oleh suatu peserta didik dan pendidik yang direncanakan dengan sistematika. Jadi nggak boleh arang-arangan. Selanjutnya yaitu pembelajaran dapat menunjukkan perhatian dan motivasi dalam belajar. Selanjutnya yaitu pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan menantang siswa. Selanjutnya yaitu belajar dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik agar siswa atau seorang peserta didik bisa tertarik dengan suatu kegiatan belajar. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi seorang siswa. Selanjutnya yaitu pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun secara psikologis. Pembelajaran menekankan suatu kreativitasan siswa untuk melakukan suatu hal-hal baru. Selanjutnya yaitu pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dari peserta didik atau dari pendidik. Pembelajaran terdapat juga strategi pembelajaran yang terjadi dari 5 komponen, yaitu aktif. Para pembelajar harus aktif dalam melakukan suatu kegiatan belajar pembelajaran, di mana harus adanya pemberanian, motivasi, gambaran tujuan pembelajaran, dan menginformasikan suatu keterampilan seorang peserta didik. Yang kedua yaitu persentase pembelajaran, bagian dari inti yang meliputi tahapan pembelajaran, materi, dan contoh. Selanjutnya, melibatkan partisipasi siswa dalam praktek meliputi praktek dan pemberanian umpan balik. Selanjutnya, melakukan penilaian meliputi tes awal dan tes akhir. Jadi, seorang peserta didik harus dilakukan suatu tes awal dan tes akhir agar kita dapat mengetahui bagaimana pengembangan dan pengetahuan yang sudah didapat oleh seorang peserta didik. Selanjutnya yaitu aktivitas lanjutan yang meliputi pengulangan atau penyampaian kesimpulan. Dalam suatu kegiatan proses belajar dan pembelajaran harus adanya pengulangan dan
penyampaian kesimpulan agar mereka paham apa materi-materi yang sudah dijelaskan oleh seorang pendidik. Selanjutnya yaitu komponen-komponen proses pembelajaran. Yang pertama yaitu harus ada tujuan. Kita harus memiliki tujuan dalam proses suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu bahan pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik. Selanjutnya, media pembelajaran. Dan yang kelima yaitu evaluasi. Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yaitu perhatian dan motivasi. Yang kedua yaitu keaktifan seorang peserta didik. Yang ketiga, keterlibatan langsung dan berpengalaman. Yang terakhir yaitu pengulangan. Hukum-hukum dasar belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu hukum kesiapan. Seorang siswa harus memiliki kesiapan untuk menerima suatu pengetahuan. Yang kedua yaitu hukum latihan. Yang ketiga, hukum pengenalan. Selanjutnya yaitu contoh dari prinsip dan hukum dasar dalam belajar dan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga. Yang pertama yaitu seorang guru memberikan penjelasan tentang materi yang sedang diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu seorang guru memberikan contoh gerakan yang akan dipraktekkan oleh seorang siswa tersebut. Selanjutnya, guru memberikan tugas kepada siswa agar dapat mempraktekkan setiap gerakan yang telah dipelajari oleh seorang peserta didik itu sendiri secara individu di rumah. Selanjutnya, siswa diberi tugas untuk mencari atau model pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya tentang belajar dan pembelajaran. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.